Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dan membaca surat Al-Kahfi. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjut materi kita tepuk mustahik zakat terlebih dahulu. Masih ingat? Sama? Tepuk mustahik zakat. Mustahik zakat itu ada berapa? Ayo kawan sebutkan bersama. Fakir, miskin, rika, waris, anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Coba ada gambar apa? Orang yang sedang zakat. Kira-kira zakat apa? Zakat fitrah. Untuk materi kita sekarang adalah zakat fitrah. Setelah ini silakan kalian menyimak video YouTube yang akan kalian tampilkan tentang zakat fitrah. Kalian amati, kemudian kalian tulis permasalahan yang ada dalam zakat fitrah.
nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sudah belajar dengan mengucapkan ilmu yang belajar ilmu pada hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah digunakan dengan bahasa zakat fitrah. Maksudnya zakat untuk membersihkan badan. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau barang makanan pokok dengan sebesar 2,5 gram atau 2,3 liter tiap orang. Landasan zakat fitrah. Hadis dari Umar. Tadi Umar oleh Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan su'an min tamrin aw su'an min sya'ir al-'abdi wal-kulli wal-jabal wal-unsa was-sahih wal-kabir minal muslimina rawahu al-Jabbar. Artinya dari Umar berkata, ia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap anak atau orang muda, laki-laki atau perempuan, kecil ataupun besar dari orang muslim. Jadi dari hadis ini kita berkesimpulan bahwasanya zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik masih kecil, sudah besar, laki-laki maupun perempuan. Berikutnya hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim atau fardhu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Seseorang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Zakat fitrah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi wajib mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Berikutnya syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi apabila ada anggota keluarga yang non muslim, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat atas dia. Yang kedua, masih bulan saat terbenamnya matahari Ramadan. Jadi ketika sudah masuk 1 Syawal, orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Ketika sudah meninggal dunia di akhir Ramadan, ketika belum terbenamnya matahari Ramadan, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari pada Idul Fitri dan siang hari. Jadi apabila ada seseorang punya makanan tapi hanya mencukupi untuk makan diri dan keluarganya, tidak ada kelebihan, apalagi kurang, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sudah kalian catat semua permasalahan yang ada di video tadi? Sudah ya? Kalau sudah, setelah ini silakan kalian membuat kelompok maksimal 7 anak dan satu kelompok maksimal 7 anak. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing, terserah, yang penting masih ada di lingkungan masjid. Ya. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang sudah ditemukan tadi bersama teman-teman satu kelompoknya.
pada tanggal 10 Oktober diskusikan. Sampai mana diskusinya? Ada yang ditanyakan? Ada ya? Silakan dilanjut. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Setelah ini perwakilan tiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Barulah mulai dari kelompok 2 dulu. Siapa wakilannya? Bukan, saya akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufaina, perwakilan presentasi dari kelompok 2-nya akan mempresentasikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan badan. Diungkapkan dengan bahasa zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Hukum zakat fitrah yaitu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebarang 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dia nafkahi dan beragama Islam. Syarat wajib zakat fitrah antara lain beragama Islam, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan, mendapat sebagian bulan Ramadan dan sebagian Idul Fitri, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri dan setiap harinya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi sudah selesai. Ada pertanyaan tentang zakat fitrah yang telah dipresentasikan oleh teman kalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana ini mencoba kalian sudah paham atau belum materi zakat fitrah? Kita akan melakukan kuis. Absen 27.
Namun soal selanjutnya. Aprilia, Ramia belum. Pertanyaan selanjutnya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut yang benar semua dengan satu Anafira, Anissa, Leroy, Rania, Sanita. Peringkat dua ada Brandon, Raisa, Satrio. Peringkat tiga salah dua tadi ya. Syakira, Rufena, Rayhan, Aprilia, Sabina, Kalista. Alhamdulillah kuisnya sudah selesai. Ini sudah ada 5 anak yang benar semua. Kemudian salah 2 ada 2. Yang salah 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anak. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Wanita Vela memimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum berdoa. Mari kita nasihat terlebih dahulu. Amin kita Putri Wijaya, Arida Fafian Arya Putra, Azarin Arungel, Kamia Alvira, Dea Santika, Erlangga Guntur, Vera, Gilang, Jasmine, Kaila, Zawa, Jibril, Zoya, Rahim, Zulfi, Aulawida. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melakukan tahap terakhir dari pilihan kita tentang stop bullying di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan melakukan tahap refleksi. Untuk refleksi, setelah ini kalian akan dibagikan ujaran refleksi soal kira-kira kalian sudah paham atau belum tentang stop bullying di lingkungan sekolah. Kita minta Anda untuk membagikan. Sudah datang semua? Setelah ini silakan kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Sejauh mana kalian memahami tentang bullying selama kegiatan pimpinan hari. Silakan mulai dikerjakan.
Sudah selesai semua? Karena sudah selesai, sekarang Tarina minta Jilan untuk mengumpulkan punya temannya diambil. Sudah dikumpulkan semua? Anak-anak sekalian, hari ini kita kedatangan tamu, seorang narasumber yang akan memberikan materi pendalaman tentang anti-bullying. Setelah ini kalian akan menerima materi dari Ustaz Siti Arafah tentang materi anti-bullying. Tolong nanti disimak dengan baik, kalian catat materi yang dibarukan. Kalau dengan tepat, kalian akan menemui Arafah Ustaz Siti Arafah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah Ustaz Siti Arafah sudah datang. Tolong setelah ini kalian perhatikan materi penguatan anti-bullying di sekolah dengan baik. Kalian simak dan kalian catat materi yang diberikan. Insya Allah semuanya diberikan kepada Ustaz Siti Arafah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hadapnya memang gitu ya. Sebelumnya Bu Arafah tanya kabar dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Jadi materi hari ini adalah tentang bullying. Apa sih bullying? Perundungan. Apalagi? Siapa yang tahu? Siapa di sini yang pernah bullying? Atau siapa yang pernah merasa terbully? Tahu? Ada yang merasa dibully sama temannya? Gak ada ya. Siapa deh saya model bebas dari bully. Apa sih itu bully? Bullying adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih merasa kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ini bullying. Jadi karena dia itu merasa sok kuat loh, kayaknya satu kelas D ini simpan kuat aku deh. Akhirnya dia itu sering bully temennya. Dengan cara apa? Tak itu pukul, tak itu bentak, tak itu hina, mencemooh, dan itu dilakukan secara terus-menerus pada siapa? Pada anak yang atau teman yang dianggap temannya itu lemah. Target. Berhubung dia merasa atau ada teman yang merasa sok pintar sak kelas karena sudah kecuali aku. Ya misalnya, sak kelas gak ada yang kaya kecuali saya. Kebetulan. Misalnya, sak kelas gak ada yang kuat kecuali saya. Maka kemudian dia berkutip, lo siapa? Lo bukan teman gue. Nah, misalnya, lo bukan teman gue, bukan level gue. Misalnya. Aku ya temanku, kamu bukan temanku. Itu akhirnya dia membentuk tim. Misalnya apa namanya? Agar ini punya tim. Timnya ada 4 orang. Cowok merasa di kelasnya itu merasa kuat dewe. Misalnya ini contoh loh guys. Tuh baru kan dicegah. Terus akhirnya dia itu
dan temannya yang merasa dirasa temannya itu paling lemah di kelas. Jadi akhirnya disepak. Setiap kali temannya baru masuk dikasih kata-kata yang jelek, dihina. Itu kalau terus menerus, akhirnya nanti temannya yang digitukan perasaannya gimana? Sedih gak? Kok kamu gitu sih? Kok jadi seperti ini sih? Kok aku gitu sama temanku kok dipojokkan? Kok aku sama teman-temanku aku gak disukai? Kok aku sama teman kok akhirnya seperti itu. Begini ya, yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa dirinya paling kuat atau baku. Ini sama, ini istilah lain. Tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok atau individu tertentu. Ini untuk menunjukkan kepada individu yang lebih lemah bahwa dirinya adalah paling baku, paling berkuasa. Nah, ini jenis-jenis bullying. Satu, verbal. Bentuk bullying verbal itu apa? Pelecehan verbal itu adalah tindakan dengan cara menghina, mencela, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan. Siapa lo? Oh, lo gak bisa sendiri, lo bodoh itu jelek gak? Jelek. Oh, kamu itu orang miskin bodoh, jelek gak? Jelek. Orang yang paling hina itu bukan orang miskin harta, tapi miskin akhlak. Paham? Miskin akhlak. Nah, ini secara kata-kata saja. Siapa jelek, gitu, muncul, pendek, waduh, dikabel-kabel. Remeh, gak boleh ya. Harus hati-hati. Nomor 2, pelecehan fisik. Bentuk bullying yang kedua yaitu pelecehan fisik, melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan. Siapa di sini yang suka pukul teman? Masih ada? Hah? Oh, oke. Jangan ya. Ada yang masih suka menendang atau jambak-jambakan? Menganiaya secara fisik itu tidak boleh. Masa masih ada yang suka jambak-jambakan? Kayak ATK adanya. Ya, rebutan permen, jambak-jambakan. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan tindakan fisikal lagi sampai mencederai temannya. Kalau akibatnya nanti berakibat fatal sampai masuk rumah sakit, kira-kira yang rugi itu siapa? Kita. Iya, dua-duanya. Dua-duanya rugi. Satunya masuk rumah sakit, satunya masuk penjara. Ya kan? Dua-duanya rugi. Yang ketiga, pelecehan sosial. Bentuk pelecehan sosial yaitu tindakan pengecualian, mengisolasi, menyebarkan gosip atau fitnah, memanfaatkan media sosial. Nah, ini ada teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Misalnya, ojo mainan api harimu, hari itu fitnah, dikucilkan. Semuanya ngumpul, temannya, ayo ngumpul. Ada satu anak itu ingin ngumpul juga, ternyata
dewe dalam sehari 70 kali. Biasanya kalau dia enak-enak bisi-bisi bully kancane, ternyata malaikat Israel didatangi. Loh, Israel. Al-Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia dalam keadaan membuli teman. Ngerasa dikonconi. Kira-kira seneng apa? Seneng. Seneng kan? Gak enak kan? Maka hati-hati ya. Pagi sudah kelas 6. Halo, kelas 6. Kelas 6 itu puncak dasar, puncak dari kalian, dari adik-adik kelas. Istilahnya jadi peran utama ya kelas 6. Karena sudah mau lulus, makanya harus sering-sering memberi contoh pada kelasnya yang baik. Ngasih contoh adiknya malah jelek-jelek, tidak boleh. Terus lagi, jangan suka menggunakan media sosial pada hal-hal yang negatif, menyebarkan info apa-apa di video, di film nang sosmed, sing delok wong ada SDN model, ternyata seperti ini. Kira-kira ini yang bisa orang tuanya, anak itu sendiri, gurunya, banyak yang dirugikan. Makanya segala sesuatu ketika kita mau menyebarkan lewat sosmed, maka kita harus berpikir dulu itu nanti akibatnya baik apa jelek. Oke? Paham? Jangan ngobrol, nanti si ngobrol tak kasih pertanyaan, tak bisa jawab, hati-hati. Nah, yang keempat, pelecehan secara emosional menyebabkan pelecehan secara emosional itu dapat menyebabkan stres, cemas, ketakutan. Contohnya adalah diancam. Kamu besok kalau tidak bawa hadiah buat kamu besok tak kancingin aja deh. Standarnya ada yang berbudi. Kok aku dikancingin aja deh. Atau nanti kamu tak tahu di lantai 3-nya apa model ini. Ada kelas kosong enggak? Ini kelas kosong misalnya contoh. Atau yang membuat orangnya stres, cemas. Hati-hati loh. Nanti kalau sekolah hati-hati gitu, itu nggak boleh ya. Jangan membuat orang lain itu sedih, cemas, takut. Membuatlah orang lain itu senang, bahagia. Ya, paham? Nabi Muhammad, halo, kita bacanya siapa sih? Nabi Muhammad SAW itu loh, meskipun hina, dia kan ada orang yang buta, dia tahu kan ceritanya? Orang buta yang tiap hari menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia pagi itu sama Nabi Muhammad dikasih sarapan, disuapin dengan kasih sayang, tapi dia nggak tahu siapa yang nyuapin itu. Coba Nabi Muhammad, Muhammad itu tukang tipu, tukang sihir, tukang fitnah. Dia itu tukang sihir. Jangan percaya dengan anak itu yang senang. Dia cuma menyuapi orang sihir itu dengan pelan dan kasih sayang. Dia orang tukang sihir ya, Bob. Tukang si buta tadi tidak tahu kalau ternyata yang menyuapi adalah Nabi. Lanjut ya, ini dampaknya orang yang terkena bullying menyebabkan gangguan emosional mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres. Ada yang seperti itu sampai stres. Karena di sini nggak ada bullying, siapa nggak ada. Tapi ini yang perlu kalian tahu ya. Terus kesehatan mental, ada ini sama ya, ada gangguan fisik. Kalau memang dia ternyata bullyingnya secara fisik, maka ada gangguan lebam, memar, luka, hati-hati. Terus dia akan akademiknya juga akan menurun. Nah ini beberapa penyebabnya. Akademiknya menurun, akhirnya dia nggak fokus belajarnya karena sama temannya
sendiri, akhirnya dia udah belajar di kelas akhirnya nggak kerasa. Nah, terus akhirnya ada gangguan sosial. Akhirnya secara interaksinya juga jelek. Anak-anak wailul likulli humazatil lumazah. Artinya apa? Celakalah bagi orang yang suka mengumpat sing senengane ngeleng-ngeleng koncone, menghina koncone hati-hati. Karena apa? Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang bisa menjaga atau orang muslim lainnya menjaga keselamatan dari lisan dan tangannya. Jadi ya. Oke, siap? Demikian dari Bu Arafah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang lain. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Arafat? Sudah dapat materi yang penting yang sudah disampaikan? Kalau sudah, setelah ini kita akhiri dengan membaca doa bersama. Adalah saat ini doa. الحمد لله رب